Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas 10C akan mengulas peristiwa sejarah yang bertemakan historiografi kolonial bersifat Nederland dengan judul yang kami angkat yaitu VOC menguasai perdagangan di wilayah Hindia Belanda. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih. Seperti yang kita tahu, tak kenal maka tak sayang. Tapi sayangnya nggak usah, kita kenalan aja. Dimulai dari saya, Indi Radiati, kalau nggak ada Fasri Maulana Putra, Muhammad Ibnu Saputra, Arya Darmawan. Nah, pasti bakal seru banget nih. Kalian tonton sampai akhir ya. Di dalam video ini, hampir keseluruhannya kami mengulas mengenai VOC ini dari beberapa sumber yang berbentuk situs atau website. Sumber-sumber yang kami gunakan berasal dari website edunites.com, betawi.pos.com, liputan6.com, idsejarah.net, sejarah smublogspot.com, kompas.com, gramedia.com, detik.com, yang dimana website tersebut mendapatkan informasi dari sumber-sumber website lainnya. Jadi, dulu sebelum Indonesia memiliki kedaulatan penuh sebagai negara, Indonesia lebih dikenal di dunia internasional dengan nama Hindia Belanda. Kejadian VOC memonopoli dan menguasai perdagangan di Nusantara benar-benar terjadi. Karena keadaan tersebut terjadi pada abad ke-17 sampai 18 dan markasnya berada di Jayakarta atau Batavia yang kini bernama Jakarta. Sebelum membangun kota Batavia, Jan Pieterszoon Koen membangun benteng pertahanan yang kemudian dinamakan dengan Kastel van Batavia. Kastel Batavia adalah sebuah benteng yang terletak di muara Sungai Ciliwung di Jakarta. Di dalam Kastel Batavia terdapat beberapa bangunan seperti gubernemen, gedung pengadilan, loji, gereja, kamar senjata, kamar pakaian, gudang manufaktur, dan toko obat. VOC juga mendapatkan hak istimewa yaitu hak oktroy atau dikenal dengan hak monopoli perdagangan di Nusantara. Masa keberhasilan VOC terjadi di saat VOC berada di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Itu dapat dibuktikan kebenarannya karena Jadi keberadaan VOC di Nusantara semakin memperluas daerah kekuasaannya dan memperkokoh kemaharajaan VOC. Beberapa upaya yang telah dilakukan VOC untuk memperluas daerah kekuasaannya yaitu dengan cara 1. Memindahkan markas VOC yang tadinya berada di Banten dan Ambon ke Batavia. 2. Melaksanakan pelayaran hongi, yaitu bentuk pelayaran dan pengawasan oleh pemerintahan VOC demi menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. 3. Mengadakan hak ekstripasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah. Biasanya tanamannya berupa pala atau cengkeh yang melebihi ketentuan. 4. Adanya sistem penyerahan wajib atas rempah-rempah. 5. Adanya sistem periangan tanam paksa tumbuhan kopi. 6. Adanya sistem kontimen, yaitu kewajiban membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Utang VOC saat itu mencapai 136 juta gulden dan tak dapat tertolong. Pemerintahan Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799. Semua hutang-hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. VOC itu adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC adalah Voksi Dagang terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Kedatangan Belanda ke Nusantara pada abad ke-16 di mana Belanda membuat ekspedisi ke pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pemimpin Cornelis de Houtman. Pada bulan Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Penemuan ini yang menjadi panduan bagi jelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara.
Kemudian pada Maret 1599 Jacob van Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Tak memakan waktu lama, pada abad ke-17 dan ke-18, VOC atau dikenal juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Belanda Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Kesuksesannya berhasil menekang para pedagang Inggris dan Portugis yang terlebih dahulu sampai di Nusantara. Dari apa yang sudah teman-teman saya jelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa VOC benar adanya karena sudah ada verifikasi dari yang sudah disebutkan. Selanjutnya juga sudah dijelaskan sedikit sejarah terbentuk hingga runtuhnya VOC. Nah, dari apa yang sudah teman-teman saya jabarkan, semoga kalian bisa mengambil kesimpulan dari materi yang sudah diuraikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. And the last one, thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi